Pro 2 FM RRI Merauke, mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 082198971968. Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Suara aktivitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Saatnya program acara Manimna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Manimna Show bercerita di sini. Oke, selamat pagi sahabat Manemna di mana saja berada. Senang sekali kita jumpa lagi di program Manemna Show bercerita di sini. Saya Kakak Frankie tentunya masih setia menemani suasana pagi kamu. Oke, semoga pagi ini menjadi pagi yang menyenangkan tentunya. Kita jumpa lagi di program Manemna Show bercerita di sini. Kali ini saya lagi ngundang seorang teman saya. Ya, pokoknya semua yang datang ke sini teman gak teman kita bilang teman ya. Saudara saya. Ini dia membuat sebuah tas yang hasil rajutannya sendiri untuk dipersembahkan kepada presiden kita Bapak Jokowi tentunya. Hasil rajutan tasnya ini lumayan tinggi ya. Tingginya itu sekitar hampir 50 cm ya. Lebarnya juga sekitar 30 cm. Ketebalannya juga sekitar mungkin 15 atau 20 cm ya. Tapi jelasnya kamu juga bisa lihat di siaran langsung Facebook kita ya, di akun Manemna Show dan juga di Facebook RRI Pro 2 Merauke. Nah, siapakah dia? Langsung saja ada Kakak Bartolomeus Nereto. Halo, selamat datang Kak Barto, apa kabar nih? Halo juga Kak Frankie. Iya, kabar baik ya? Kabar baik sekali. Nah, aktivitasnya apa nih Kak Barto nih, keseharian nih? Mungkin kita pengenalan dulu nih. Aktivitas sehari-harinya. Aktivitas Ya, sehari-hari. ya Kerja di perawat. Saya Perawat. seorang perawat di RSUD Merauke. Oke. Bagian apa sih? Di bagian kamar operasi. Cuma karena pandemi COVID sementara lagi di IGD COVID. Oke, IGD COVID ya. Baik. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah lama menjadi seorang perawat di RSUD ya. Sudah ya. Menjadi seorang perawat di RSUD Merauke sudah lama. Sudah lama ya. Dari 2011. 2011. Saya honor. Baik. Berarti sampai sekarang masih tetap setia menjadi seorang perawat ya. Nah, setia. betul. Tapi ini perawat yang bisa perawat yang sekaligus jadi prajut tas ya. Tapi kalau masalah merajut tas sendiri, ini gimana Kak? Apa memang hobi, bakat atau seperti apa nih? Sebenarnya tidak sih. Karena saya punya pekerjaan khusus. Merajut tas ini buat saya hanya mengisi waktu kosong. Masih kosong. Mengisi waktu kosong artinya pulang kerja mau bikin apa? Mungkin kerja yang bisa kerja. Selain itu istirahat, main tangan ya pegang benang dengan jarum untuk mengisi waktu kosong lah. Untuk merajut ya. Untuk merajut. Oke. Tapi kalau merajut sendiri sudah lama juga atau dari kecil nih Kak Berto? Soalnya ini kan laki-laki tapi hobinya merajut. Nah, ini juga unik kan, menarik ini. Kalau merajut dari tahun 2013. 2013. Itu pernah melihat saudara perempuan merajut. Terus dia merajut kan, sambil merajut saya lihat pingin 2013 ya. Dia ajar langsung, dia bilang beli sudah benang dengan jarum. Lalu saya ke pasar beli jarum dengan benang, datang diajar. Diajar tapi merajutnya yang seperti biasa. Paling yang kecil-kecil ya. Ya, yang kecil. Sudah diajarin, terus saya coba buat pertama, tapi tidak jadi. Tidak jadi. Apa tuh buatnya? Niatnya dulu. Ini tas main kecil-kecil yang untuk isi HP. Gitu ya. Pinang apa begitu. Tapi tidak jadi. Tidak jadi. Udah, akhirnya tinggal. Terus coba lagi. Saya coba lagi bikin, akhirnya jadi tapi yang biasa.
Yang biasa. Terus untuk kepikiran yang seperti begini itu pemikiran sendiri. Oh, pemikiran sendiri. Baik. Nah, ini masih tentang merajut nih. Kalau Kak Berto sendiri melihat ya, merajut itu kan biasa identik dengan cewek ya saat itu. Tapi gimana? Apa yang menurut Kak Berto ini menarik sebenarnya? Apa memang menariknya, keseruannya atau apa gitu sampai memang suka dengan merajut? Ya kesenangan saya saja. Kesenangan ya. Karena mungkin sering lihat siapa kakak perempuan kah? Yang merajut itu. Oh, saudara. Oh, saudara ya. Oke, baik. Nah, kalau merajut, sudah merajut apa saja nih? Sebelum nanti kita sampai ke inisiatifnya Kak Berto sendiri sampai akhirnya merajut tas yang luar biasa sekali nih. Dari hasil rajutan itu, ya kalau mau dibilang perjualbelikan sih tidak. Tidak ya? Saya buat untuk pakai sendiri. Saya sudah buat tali jam tangan, Oh, oke. ban pinggang, Semua dari rajutan. semua jadi dari rajutan. Dan tas ransel ini yang ketiga. Baik. Yang- Tas ransel yang ketiga. Yang pertama sudah ada di luar negeri, dibawa kakak pendeta punya teman pendeta, Oke. dia orang Jerman. Di Waktu Jerman. kegiatan pertemuan PKB di Merauke, Bukan PKB partai ya, ini PKB kegiatan gereja ya. ya, kegiatan gereja pendeta-pendeta itu. Betul. Oh ya. Kaum bapak waktu itu diambil. Oke. Yang kedua ada di rumah, saya pakai sendiri. Dan ini yang ketiga. Jadi tas Joko ini adalah tas yang ketiga. Berarti Selain buat ransel, itu dia. ini Tas apa sih? Tas pakai biasa ya. lempang. Ini sudah cukup lama ini tas lempang nih. sudah dari 2013 ini. Iya ya. Kalau kita lihat nih sahabat Manemna ya lumayan loh, keras, tebal, iya kan? Kuat sepertinya. Jadi memang kualitasnya kayak ransel nih cocok sekali, tidak akan putus sepertinya ya. Jadi memuat barang-barang untuk camping juga sepertinya bisa saja ya yang berat. Nah, artinya ini kan membutuhkan trik tertentu ya kalau kita berbicara merajut ya Kak Berto ya. Artinya trik tertentu, bahan-bahannya juga harus yang terpilih, waktu yang terbuang untuk kita pakai gitu kan. Nah, bagaimana kalau Kak Berto sendiri kalau memulai sebuah tas rajutan itu? Membuat rajutannya itu apa yang dipersiapkan nih? Benang. Ya, dan jenis benangnya seperti apa? Benang yang kalau mau merajut, siapkan dulu benang. Oke. Benangnya yang Jenis jenis benang nelon nelon ya. atau Berarti benang sulam. bukan kayak kalau kita kan kayak benang wol gitu, enggak ya? Benang itu juga ada nomor-nomornya. Itu dia tuh. Itu yang Kakak Frankie tidak tahu ya, ada nomor-nomornya. 6, 9, 12, 15, 18 dan 21. Oke. 21, 24. Oke, sedangkan yang dipakai untuk merajut macam ransel atau khususnya untuk tas Jokowi ini? Ini ada 3 macam. 3 macam. Benang nomor 9, benang nomor 15 dan nomor 21. 21, tergantung posisi bagian mana gitu ya. Bagian mana yang saya harus pakai nomor 6 dan posisi mana yang pakai nomor 9 dan mana yang nomor 21. Oke, 21 tuh berarti yang paling tebal ya. Iya, 21 yang paling tebal. Yang paling tebal ya. Baik. Nah Kak Berto, sekarang kita sudah mulai masuk ke tasnya Pak Jokowi ya. Artinya ini kita dengar-dengar sempat tersebar juga di media sosial, ini juga rekomendasi ya dari teman, ada Kak Yosefi nih ya. Artinya untuk mengundang dan ngajak ngobrol lah supaya publik juga tahu ada anak Papua nih yang saking cintanya kali ya sama Jokowi ya, sampai mau ngebuat tas untuk Jokowi ransel hasil rajutannya, dan saya rasa ini mengeluarkan dana dan waktu juga. Nah, tapi sebelum ke situ proses pembuatannya, apa sih yang menjadi latar belakang Kak Berto sendiri untuk buat tas ransel untuk Jokowi yang ada tulisannya Jokowi gitu. Di benang rajutannya ada tulisan motif Jokowi gitu. Itu inisiatif saya sendiri Kak Frankie. Kapan tuh? Saya mau buat, saya kan pernah berpikir atau duduk tuh melamun juga. Melamun ya, waduh, melamun membawa ide kreatif ini ya. Ini melamun di mana nih? Di bawah pohon kah? Di kamar mandi? Kadang-kadang tuh melamun yang paling pintar tuh di kamar mandi. Hah?
kamar mandi. Ini di kamar mandi. Setiap ya betul Kak Frankie. Oke. Setiap saya mau buat sesuatu, Pasti melamunnya di kamar mandi. Ya. Oke, memang itu orang-orang hebat kebanyakan begitu juga. duduk Jadi saya perokok sampai sempat itu Kak Frankie, saya susun loyang di kamar mandi. Oh iya. 3 loyang, taruh benang. Lihat apa yang dari benang-benang itu apa yang saya mau buat. Ketika saya keluar dari kamar mandi. Oh gitu. Ini tips lucu, konyol tapi fakta. Terus. Sudah setelah Mm-mm. duduk di kamar mandi sambil saya rokok sambil melamun jauh, Uh-uh. keluar pegang benang langsung mulai start. Oh gitu. Oke, itu butuh waktu bermeditasi di dalam kamar mandi itu berapa lama? Hah? Lama sampai istri saya tuh, "Woi, sudahkah belum? Mau gantian mau buang air lah." Padahal sebenarnya dirimu di dalam cuma melamun ya. Sampai saya bilang sabar. Padahal Oke. cuma melamun saja, Melamun nonton ya. benang-benang ya sambil nonton benang-benang itu saya rokok. Sambil berpikir ya. Kenapa tidak di tempat lain, harus di kamar mandi? Kayaknya Kurang saya pas. rasa nyaman pas di dalam Kamar mandi ya. Iya. Oke, yang penting jangan tidur dalam kamar mandi, itu yang bahaya ya, saking nyamannya ya. Oke, termasuk untuk tas untuk Jokowi juga melamun di dalam kamar mandi. Oke, terus. Saya mau apa? Nah, Pikiran saya sendiri. saat itu ya. Iya, saat itu saya berpikir Bapak Jokowi kan, bahasa Bapak Jokowi ya katanya sempat saya dengar cintailah produk-produk Indonesia. ya dalam negeri Indonesia. Dari situ saya berpikir apa yang saya mau buat buat Bapak Jokowi. Mm-mm. Nah, saya buat ini tas, Mm-mm. buat tas mau memberikan kepada Bapak Jokowi. Apa harapan saya Bapak dia mau pakai atau mau menggunakan tas rajutan Produk lokal Merauke produk lokal dirimu. buat diriku atau ya anak Papua lah, Anak Papua. mau mengenakan Mm-mm. tas ini atau rajutan ini. Baik. Oke. Nah, itu kapan kepikirannya? Itu ya baru tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Baik. Tahun ini. Tahun ini. Iya. Mhm. Iya, Ini tahun 2020 Iya, bulan November. Iya. Tahun ini bulan Sebelum Agustus bulan apa ya? Oh, pokoknya sebelum kemerdekaan ya. Iya. Sebelum bulan kemerdekaan ya. Udah kepikiran berarti itu dia gara-gara bermeditasi di kamar mandi itu ya, langsung kepikiran gitu ya. Oke. Nah, pasti kan saat itu kan berpikir begini loh Kak Berto, aduh ini buat tas untuk Pak Presiden. Jangankan buat tas, mau ketemu tanpa bawa tas saja mungkin susah. Artinya kan kita punya pemahaman kan seperti begitu ya. Nah, itu dalam benaknya Kak Berto tuh sebagaimana sih sampai berpikir bahwa saya harus kasih Pak Jokowi nanti gitu secara langsung itu gimana? Tidak mikir buatnya dulu selesai dulu baru berpikir nanti baru cara kasihnya. Nah, itu gimana tuh? Terus salah satu keinginan saya mau bertemu langsung dengan kita kalau mau bertemu dengan Bapak Presiden itu kan susah. Mungkin dengan saya ciptakan tas ini mungkin Peluang. Iya, ada peluang untuk bisa bertemu dengan Bapak begitu. Oke, saat itu sudah punya gambaran seperti apa bisa ketemunya? Gambaran Ya, yang penting buat dulu gitu ya. ya, yang penting buat dulu. Buat dulu. Jadi dulu. Atau mungkin sempat dengar Pak Jokowi ada mau ke Merauke, atau mungkin kan beliau kan rajin bolak-balik Papua juga kan? Gimana? Hah? Oke, baik. Jadi intinya berharap lah nanti ada kesempatan begitu ya bisa ketemu. Nah, tentu saja kan membuat tas Jokowi ini kan ya kita kasih nama tas Jokowi ya. Artinya ukurannya kayak tadi saya bilang cukup besar. Beratnya lumayan sih, ada sekitar ya 2-3 kilo ya kayaknya ya Kak Berto ya tasnya ya. Oke, 2-3 kilo aja. Ini memakan berapa gulungan benang nih dengan ukuran yang tingginya ini berapa nih? 50 cm hampir ya?
kayaknya hampir 50 cm tingginya, lebarnya 30, tebalnya 20 nih. Ini gimana ini bisa diceritakan proses pembuatan tas yang suatu saat kita percaya dia akan tiba di tangannya Pak Jokowi. Kalau untuk berapa banyak benang, ada sekitar langsung bal ya, 8 bal ada. 8 bal. Satu bal itu seberapa panjang atau seberapa tebal? Dalam satu bal itu ada 20 kepala. 20 kepala. Oke. Ya kan seperti begini ya, bulatannya Oke, begini. bulatan yang kecil-kecil itu ada 20 buah. Iya. Dan itu satu bal. Iya, itu satu bal. Jadi pakai untuk tasnya Pak Jokowi ini Ada 8 bal. 8 bal. Itu untuk jenis benang. Jenis benang nomor 21. 21. Yang paling kuat itu. Iya. Itu harganya berapa kalau benang itu? Ini kita agak hitung-hitungan dikit-dikit nih. Satu kepala 18.000. Ih, berarti lumayan ya. Ratusan ribu ya. Satu kepala 18.000. 18.000. Oke. Satu kepala. Satu kepala itu. Benang itu. Bal itu 200 lebih. Satu bal 200 lebih. Berarti 8 bal ya 200 ribu kali 8. Berarti 1 jutaan lah. Benar ya? Oke. Sampai kita harus hitung-hitungin lagi. Oke, kurang lebih 1 jutaan itu untuk benang yang jenis 21 8 bal ya. Oke, selain itu apalagi yang dipersiapkan jenis benang lain? Ya benang yang itu juga ada macam warna ya. Betul, ini ada 3 warna. Biru dan putih. Putih, hitam. Baik. Putih dia 2 macam. 2 macam. Nomor 21 dengan nomor 12. 12. Itu berapa bal juga tuh? Yang putih habis. Karena ini di dalamnya putih. Oh, dalamnya putih ya? Ya. Oke. Oh iya benar. Dalamnya putih. Baik. Nanti sebentar akhir acara baru kita kasih tunjuk yang ada nonton ya. Oke. Di dalamnya putih. Oke. Jadi putih habis 2 bal. 2 bal. Iya. Lumayan juga ya 2 bal. Jadi saya hitung lagi 2 bal berarti yang jenis benang nomor 21 juga. Iya. Berarti 200.000 kalau 2 bal 400.000 lagi ya. Oke. Nanti habis break kita hitung pakai kalkulator dulu. Kakak Franky penasaran. Oke, setelah itu benang yang warna Benangnya warna Hitam. 3 bal ada. 3 bal ya. Oke. Dan 2 juga paling banyak hitam. Hitam ya. Berapa bal? 2 juga ya. Kalau hitam itu 3 bal ada. Baik, 3 bal ada. Itu berarti 1 balnya tetap 200.000 juga. Tapi belinya tidak langsung bal-bal. Oh Belinya ya, baik. Cicil-cicil. Cicil kalau Iya. beli langsung bal ya Lumayan juga ya. dapur kosong Iya. dikejar. Tapi nggak apa-apa. Ini saking cintanya sama Pak Jokowi jadi cicil-cicil gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu saya mau totalkan nih. Totalkan menurut dirimu nih kalau dijual tasnya untuk Pak Jokowi ya ini nih berapa uang yang sudah dikeluarkan tuh dana kira-kira? Sampai 5 juta? Kak Franky, kalau orang tanya tuh jual berapa, saya cuma bilang ongkos harga benang sekian. Oke. Oh gitu ya. Harga benang sekian karena mereka dengar harga benang saja Jung takut. Betul ya. apalagi harga tas. Harga tas belum lagi biaya jasa ya. Oke. Berarti kalau saya hitung-hitung nih sebenarnya 5 juta bisa ya. Iya ya. Lebih mahal daripada tas-tas yang kita beli ya. Oke. Ya artinya sahabat kreatif yang dengar atau yang lagi nonton di akun Facebook ya tinggal mengira-ngira saja ya. Oke. Membuat tas Jokowi ini kan pasti ada tantangan tersendiri. Iya kan. Bagaimana membentuk motif huruf J, O, K. Akhirnya membentuk kalimat Jokowi ya. Ada tulisan Papua dan mungkin ada motif-motif lainnya. Dan saya juga penasaran kenapa tasnya harus warna hitam dan hijau ya, biru ya. Biru. Nanti kita break dulu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita santai dulu. Jadi jangan kemana-mana. Masih bersama Bartolomeus Nereto menjahit seorang prajut ya yang saat ini bukan sedang merajut sih, yang baru saja merajut sebuah tas yang diharapkan bisa diberikan langsung kepada Bapak Presiden kita Jokowi. Manem Show. Terlukis
pelangi di angkasa, garis dari segala penjuru warna. Mereka berbeda, mereka beraneka, mereka berpadu, pancarkan keindahan. Terlukis pelangi di angkasa, Garis dari segala penjuru warna. mereka berbeda, mereka beraneka, mereka berpadu, pancarkan keindahan. Kita semua adalah pelangi yang mewarnai indah cakrawala. Kita berpadu dalam sebuah harmoni, membangun cinta menuju kedamaian. Pelangi dalam harmoni, 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 pelangi dalam harmoni. Kita semua adalah pelangi Yang mewarnai indah cakrawala. Kita berpadu dalam sebuah harmoni, membangun cinta menuju kedamaian. Semua adalah pelangi yang mewarnai indah cakrawala. Kita berpadu dalam sebuah harmoni, membangun cinta menuju kedamaian. Dalam harmoni, dalam harmoni, dalam harmoni. Yes, asik. Menang lagi, hore. Alah, kamu pagi-pagi udah main game saja. Ih, soalnya bingung nih mau ngapain. Bosan, mana nggak ada kuota internet pula. Pengennya sih dengerin lagu kesukaan sambil dapetin info-info. Ya udah, denger radio aja, gratis dan nggak pakai kuota pula. Juga kamu bisa dengar di mana aja dan kapan saja. Sahabat kreatif, berhentilah mengkhawatirkan masa depan. Syukurilah hari ini dan hiduplah dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk terus dengerin Pro 2 RRI Merauke, suara kreativitas. Saya Agus Wahyu, penyiar Pro 2 RRI Merauke. Manem Nasio bercerita di sini. Oke, masih di Manem Nasio bercerita di sini bersama Bartolomeus Nerito, seorang prajut perawat ya, tapi di saat ini saya undang sebagai seorang yang merajut tas yang ingin diberikan kepada Jokowi. Nah, tetapi Kak Berto pastinya kan punya pengalaman, tadi sempat dibilang beberapa tas sudah pernah dibuat ya kan, pengalaman merajut dan sampai bisa punya kemampuan skill ataupun juga berani membuat tas untuk Jokowi adalah rajutan terbaik pastinya. Itu semua berdasarkan motivasi, berdasarkan semangat, ya kan? Nah, mungkin punya tidak pengalaman-pengalaman sebelumnya itu terhadap hasil karya buat tangan dari Kak Berto sendiri merajut. Kak Franky, ya baik, terima kasih Kak Frank. Sebelum buat tas ini saya pernah buat itu
tas ransel Oh, ransel. Memang kamu sukanya buat ransel ya? Hah? biar gampang. Biar gampang. Muatannya banyak. Benar. Sekali capek tapi manfaatnya banyak ya. Hah? Tapi dia tidak seperti begini. Dia Oke. 2 laci. Dia lebih kecil ya. Dia 2 laci saja. Oke. Itu Terus? juga ada ceritanya. Uh-uh. Tapi tasnya sudah tidak ada di sini. Uh-uh. Dia ada di luar negeri. Oke. Di Jerman itu juga dibawa kakak laki-laki punya teman pendeta sendiri. Mm-mm. Dia punya cerita itu, ya saat ini kan kita Papua dikenal dengan rajutan ya, dan rajutan itu kita akui sama mereka dari pegunungan, apalagi Mama Wamena. Kalau jualan sambil main tangan di benang. Betul. Tapi waktu saya mau berangkat ke Mm-mm. Jogja, ransel itu Mm-mm. bisa masuk di ini. Kenapa? Bisa masuk cerita ini. Iya, terus. Lanjut aja. Cerita banyak Iya, jadi. iya, kakak. Ada yang Itu- suka. Iya, ada yang suka. Transit di Jayapura. Ini saya cerita ini ya, tas perjalanan tas yang pertama. Tas yang. ada. Itu di Jayapura saya transit mau ke luar mau beli pinang. Terus ada Mama Wamena. Lihat di bandara. Lihat di luar bandara itu kan ada Jual-jual para-para dong Iya, jual tuh kan. yang jual pinang di trotoar. Mama itu. Mereka lihat tas saya ransel itu. Mama dia nonton. Langsung Mama bilang begini, anak, Mama yang duduk setiap hari jualan dengan pegang benang, tapi Mama belum pernah buat begini. Buat tas kayak dirimu punya nih, yang ada pakai nih. Di situ saya besar kepala. Berarti selama ini Sapu barang nih sebenarnya bagus yang saya buat ya. saya tahu saja mama itu udah lebih pintar, lebih di atas saya lah. Saya ini baru pemula, tapi ternyata Mama dia Mengakui. saya punya hasil rajutan ini. Oke, jadi termotivasi ya. Termotivasi. Oke, terus? Pakai ke Jogja. Di Jogja itu ada dokter saya. Kenalan dokter. Iya, di ruangan tempat saya praktek pelatihan. 2000 berapa sih itu? 2015 kalau tidak iya 2015. 2015. Itu dokter Totot, penyakit dalam. Dia sempat dokter umumnya di Asmat. Dan dia tahu tentang Papua. Dan dia Jadi tahu merajut. dia tertarik dengan saya punya rajutan itu. Itu sempat ditawar. Oke, Sampai di keluaran isi dompetnya saya tidak kasih. baik ya. Terus Tawarnya itu sampai berapa tuh biasanya? awalnya sih dikasih 2 2 juta. 2 juta. Oke. Sampai saya tidak dikasih. Karena memang bukan untuk jualan Bukan ya. untuk dijual, saya cuma mau pakai. Itu sampai ada 2 teman saya, dokter dan teman saya sendiri, Suster Evin dan Dokter Ricardo. Mereka bilang kasih sudah baru bikin lagi. Saya bilang tidak. Saya tidak mau kasih karena apa? Mama ini akui saya punya rajutan ini. Akhirnya sampai ditawar bagaimanapun saya tidak mau kasih. Tidak mau kasih Iya. ya. Pergi di Salatiga ada kemenakan pakai ke tempat fitness. Ada 2 Itu tas yang lain lagi. tas yang sama. Oh, tas yang sama. Di Salatiga ada 2 orang lihat. Mereka tanya siapa yang punya tas. Dia panggil saya Bapak Ade. Bapak Ade saya yang buat. Mereka bilang bisa temukan mereka dengan saya. Oke. Sudah datanglah mereka ketemu saya di rumah. Di situ mereka tanya Buatnya gimana? kerja di mana ini. Mas buat sendiri, saya bilang saya buat sendiri. Berapa lama jadi, saya bilang tidak tentu. Karena ini cuma mengisi waktu kosong. Baik. Main tangan dengan benang di benang ini. Sudah langsung mereka masuk dengan bilang kalau sebulan bisa jadi 2 atau 3 Tas. ransel. Mas bisa tinggalkan Mas punya pekerjaan sebagai PNS. Tapi saya bilang tidak. Ini cuma mengisi waktu kosong. Sebatas hobi ya. Atas hobi. Ya, kalau Suka mereka mungkin saya. berpikirnya dari segi usaha ya. Kalau dirimu ya Bukan untuk bukan. berjual belikan, tidak. Tidak ya.
Oke, dan itu memang membuat kamu jadi semakin merasa bahwa selama ini ternyata kualitas hasil rajutan yang kamu anggap biasa-biasa saja sebenarnya bagus ya. Artinya sudah layak lah untuk dibuat untuk dijual. Contohnya kalau memang mau dijual ataupun juga dibuat untuk diberikan kepada orang-orang tertentu karena menjadi nilai yang mahal sebenarnya. Itu saya berani karena sudah ada dasar dari Pujian-pujian itu ya. pujian itu. Ya, memang kadang-kadang pujian tuh bikin kita jadi pede ya. Oke. Dan akhirnya berani untuk berinisiatif buat untuk Pak Jokowi. Iya, untuk Pak Jokowi. Baik. Datang di Jakarta, ada yang tawar juga. Oh, ke Jakarta juga ya? Iya. Dengan tas yang sama? Dengan tas yang sama pulang dari sana. Oke, 2015 ya? Ya 2015. Itu sempat ditawar juga. Ada yang lihat toh, terus mereka datang tawar dan tanya dan tawar untuk taruh di Museum Papua. Saya juga tidak tahu Museum Papua di mana. Sempat ditawar begitu. Oke. Tapi saya juga bilang tidak. Tidak ya? Bawa pulang kembali. Akhirnya bawa pulang ke Merauke. Dan sekarang tas itu ada di mana? Bawa pulang ke Merauke. Pertemuan itu PKB. Oke. Pertemuan PKB pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta ya. Papua di Merauke waktu itu. Kau Bapak GKI itu ya? Iya. Akhirnya dikasih sama orang yang beruntung ya? Iya, dikasih sama orang yang beruntung. Tas itu kan saya pakai warna bendera Jerman. Nah, terus ada namanya Jerman di situ. Jerman. Ya, pasti yang suka tuh orang-orang yang suka bola Jerman, negara Jerman kayaknya ya. Germani saat gitu. pertemuan itu ada kakak saya punya teman pendeta orang Jerman juga saat itu ada. Oh. Nah, dia lihat di tas itu. Dia suka ya. Dia lihat, kakak minta dari saya dulu. Mungkin dia sempat singgung ke kakak kan. Nah, kakak dia minta dari saya tidak mau kasih. Tapi karena bilang mau kasih ke teman orang Jerman, Ya sudah. ambil sudah. Ambil sudah. Oke, memang sudah dijodohkan tulisan Jerman harus sampai di Jerman betulan ya. Baik. Artinya begini, kok di luar sana banyak penawaran sampai dengan juta-juta saya tidak kasih. Tapi datang pulang ke Merauke kembali, diminta dikasih dengan ikhlas. Oh, luar biasa. Artinya maksud saya begini, nilainya itu mungkin beda ya, Franky. Betul brother. Ikhlas nih masalah dan itu dikasih sebagai hadiah. Iya, dikasih sebagai hadiah. Saat itu saya bilang biar sudah di sini kan tawar dan juta-juta saya tidak mau kasih, tapi paling tidak saya punya hasil sudah ada di Jerman. negeri. Oke, baik. Ya, itu karena tulisan Jerman. Jadi disukai sama temen orang Jerman yang satu ada kegiatan gereja di sini ya. Yakin dan percaya tulisan yang ada Jokowi nanti bisa diterima deh sama Pak Jokowi juga ya. Kadang-kadang tulisan juga sebagai tanda membawa hoki. Oke, nah kita kembali lagi. Itu beberapa pengalaman ya Kak Berto ya. Artinya mungkin teman-teman kalau selama ini melihat atau tahu ya bahwa Kak Berto yang mungkin lagi viral, ini loh tas Jokowi yang lagi dia buat. Tapi mungkin teman-teman sahabat kreatif bisa tahu secara eksklusif perjuangan sampai punya rasa percaya diri membuat tas untuk Pak Jokowi. Ternyata ada cerita-cerita sebelum itu, kisah kesan ya kan, lika-liku masalah rajutan ya, pengalaman di dalam merajut itu sendiri. Nah, sampai bisa kepikiran buat tas ke Pak Jokowi ya. Artinya ini juga sesuatu yang spesial ya untuk dirimu. Ya, saya mau tanya juga tadi sebelum kita break, kenapa warnanya hitam, biru, putih? Nah, ada maknanya atau memang dapatnya benang ini aja? Kenapa warnanya benang biru dan putih itu? Ya karena benangnya cuma ini kakak. Pas dapat yang berkualitas. Pas dapatnya yang begini. Benang yang berkualitas itu cuma warna ini. Iya. Oke. Maksudnya bukan berkualitas, tapi saat itu saya cari yang ada cuma ini, 3 warna ini. Kira mungkin ada warna tertentu, tidak ya? Maunya ini, tidak ya? Tidak. Oke. Dan Seandainya kalau waktu itu ada benang merah putih itu mungkin. mungkin saya ambil Mm. warna-warni. Tapi saat itu adanya begini. Baik. Baik, ya. Tapi ini juga bagus, bisa dipakai ulang-ulang, tidak mudah terlihat kotor ya. Benar, kalau pakai yang terlihat kotor juga artinya kan bukan masalah pakai kotor atau tidak kotor ya, tapi bisa pakai untuk jalan jauh dan sebagainya. Terlihat masih bisa pakai beberapa kali. Nah, untuk modelnya sendiri nih, kalau kita lihat di tas yang Kakak Berto buat ini, ada tulisan apa saja nih di tas untuk Jokowi? Di tas ini Ransel ini. awalnya dari sini Kak Bre. Pantatnya dulu. Oh, Awal pantat. start. Oke.
awal startnya dari sini. Awal startnya dari sini nih. Iya. Oke, kita sambil kasih tunjuk ke layar kamera nih. Nah, terus Awal startnya dari jadi buat tas Jokowi ini mulainya dari buat di alasnya, pantatnya. alasnya dulu. Pantatnya ini dulu. Oke. Berapa lama? Pantatnya ini Hmm. paling lama 2 hari. 2 hari. Nah, ini kalau saya buat nih terjadi. Oke, Paling terus. lama 2 hari. Oke, pantat tas ini ya. Ah. Ini kalau sahabat kreatif nonton di akun Facebook Manemna sama Pro2 bisa lebih gamblang untuk lihat penjelasan kita ya. Kalau yang ini denger di radio membayangkan. Oke, terus setelah itu 2 hari mulai dari pantatnya. Iya. Mm-mm. 2 hari selesai. Pantatnya dulu. Mm-mm. Baru dibagi dinding-dindingnya. Dindingnya. Oke, ini saya bantu pegang-pegang ya. Oke, ini kita lagi sambil duduk di meja siaran. Oke, ini tebal nih. Kalau lihat di kamera siaran kita ini lumayan tebal. Terus Iya, dindingnya berapa hari? ya tergantung. Tergantung ya. Oke, Dan baik. ini juga dia Kak Franky Mhm. mau kerja ini Mm-mm. itu kalau senang, kalau tidak ya tinggal saja begitu. Oh begitu ya. Kalau senang bisa duduk dari pagi ketemu pagi. Pagi ketemu pagi ya. Itu kalau senang. Oke, Kalau baik. tidak senang ya Heeh. pegang sedikit sudah nonton saja begitu. Jadi mulainya tuh buat dari pantat kemudian dindingnya. Setelah dinding kita kemana lagi nih? Dinding. Urutan-urutan sampingnya. buatnya. Sampingnya Dinding nih. Dulu. Dinding dulu jadi. Dinding dulu jadi. Oke, setelah dinding Dinding baru masuk samping. samping ya. Ya. Oke, dalamnya karena ini luar biasa loh sahabat kreatif. Di dalam tasnya juga ada motif ya. Dan Kak Franky dia Heeh. dia terdiri dari di dalam yang dari ada 8 laci. Ada 8 laci di dalam tas ini. Iya, tas ini terdiri dari 8 8 laci total semuanya ya. Oke. laci kecil ada Heeh. 5. Ini sambil Kakak Franky Laci penasaran. besar ada 4. Ada 4 ya. Di dalam laci ini ada laci lagi ya. Di dalam laci Laci ada yang besar ada laci kecil lagi. Nah, terus Oke. Oh ada iya. juga laci khusus. Laci dalam laci ya. Laci khusus ya. Ada di dalam. Ada ini laci rahasia nih. Mungkin laci kalau Pak rahasia namanya. mungkin kalau ada Pak Jokowi deh terima nih berarti dia beruntung sekali ya. Ini Kakak Raba di dalam ada laci rahasia. Dia warna hitam. Tersembunyi iya, tidak tahu kan? benar. Yang punya bisa tahu. Yang punya bisa tahu ya. Artinya ini luar biasa sekali benar-benar dibuat hitungan yang luar biasa ya. Bagaimana bisa ada laci di dalam laci, membentuk sambil dijaga tulisan Jokowi, ada tulisan Papua RI 1 dan sebagainya. Ini gimana hitungan-hitungannya? Kalau orang ngerajut kan ya ada hitungan. Kalau Kabero sendiri triknya seperti apa nih? Hitungan Kak Frank. Kalau saya sudah duduk merajut Dengan hati yang senang ya. Senang. Ah. itu nanti teman yang ajak bicara atau yang ajak bicara tuh tidak Jangan ganggu. tidak ditanggapi. Jadi ditanggapi ya, cuek betul-betul ya. Oh gitu Karena ya. Kak Frank, Ah. salah itu tidak akan jadi. Tidak akan jadi ya. Bongkar lagi. Oke. Ini berarti totalnya berapa lama nih? Totalnya nih. Total 1 bulan? 4 bulan 4 bulan ya. selesai. 4 bulan selesai ya. Sempat bolos hampir 1 bulan hampir bolos sempat bolos. Oke, sempat bolos apa? 1 bulan. Bolos tidak buat ya. Tidak buat. Oke, tapi ini tebal sekali ya teman-teman sahabat kreatif ya. Nah setidaknya suatu saat kalau tas ini sudah diterima sama Pak Jokowi dan Pak Jokowi pakai, kita yang lagi denger saat ini atau lagi nonton di akun Facebook saat ini jadi beruntung. Setidaknya kita tahu, oh iya tas itu tuh dia cara buat tuh begini. Karena didengar langsung sama Kak Berto yang buat dan itu rasa bangga kita juga. Kak Berto aja bangga tasnya dipakai Pak Jokowi suatu saat. Gimana kita yang tahu pembuatannya, pasti kita pun juga jadi orang yang tahu juga gitu, jadi bangga juga ya kayak begitu. Nah membuat tulisan ada Papua RI 1 dan juga membuat laci yang begini banyak, ada 8 laci besar dan kecil, ada laci di dalam laci lagi. Kayak kita lihat ini kan motif ya, di dalam motif ada motif lagi ya, motif di dalam lagi. Nah ini kan berarti kesungguhan sekali nih dari Kak Berto untuk bikin tas yang terbaik, iya kan? Nah sebenarnya seberapa cinta sih sama Pak Jokowi? Hati. Sepenuh hati. Hati. Apa yang menarik dari sosok Pak Presiden kita sampai spesial sekali ini? Apa? Jadi bingung. Minum dulu. Oh minum dulu. Oke. Minum dulu. Tidak apa-apa.
Ya, artinya seberapa istimewa gitu Pak Jokowi sih? Tolong. Senang sama Bapak Presiden. Sedang sama Bapak Presiden. Baik. Bapak Presiden itu luar biasa. Oke. Bapak Baik Presiden sama kita di iya. Papua. Untuk masyarakat Papua itu dia perhatikan, Mm-mm. sangat memperhatikan. Oke. Jadi pengen sekali spesial ya. Spesial. Baik. Rekaman ini kan ada direkam dan saya berharap nanti kita bakal kirim ke staf khusus ya, ke presidenan. Mungkin setelah dia melihat ini nanti dia bisa betul-betul memfasilitasi ya. Ya. Karena sahabat kreatif sebenarnya kita sudah punya komunikasi ya dengan staf khusus presiden yaitu Kakak Billy Mambrasar ya, anak Papua kan. Kemarin-kemarin sudah kita sempat kontak bahwa pagi ini sebenarnya kita harus telepon Kak Billy untuk mempertemukan via suara gitu kan. Untuk Kak Billy ini ada anak Papua, tetapi memang sejauh ini komunikasi kita masih susah karena mengingat Kak Billy pun juga punya waktu yang begitu padat. Tetapi satu komitmen yang pernah Kak Billy katakan beberapa 2 hari lalu waktu saya kontak langsung via WA, Kak Billy cuma bilang sama adik Berto nanti tanggal 16 saya ke Merauke. Jadi ini juga jadi informasi untuk masyarakat bahwa tanggal 16 besok ya, tanggal bulan November ini Kak Billy Mambrasar staf khusus kepresiden kita akan ke Merauke. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi momen yang pas juga untuk Kak Berto akan menyerahkan langsung kepada presiden, entahlah nanti difasilitator oleh Kak Billy atau mungkin dititipkan atau mungkin apa. Nah, kalau Kak Berto sendiri nih salah satu orang terdekat Pak Presiden adalah Kak Billy Mambrasar. Kak Berto pengen ngomong apa, pengen ketemu ngomongnya apa gitu sama Kak Billy. Seandainya tanggal 16 November besok jadi tiba di Merauke, Billy Mambrasar staf khusus kepresidenan. Buat Kak Billy, harapan saya mau mungkin bisa mempermudah atau membantu. Mempermudah dan memperbantu untuk kasih langsung, Kasih atau menyerahkan langsung ke Bapak Presiden. menyerahkan langsung ke Bapak Presiden. Baik, itu harapan suara hati ya. Iya. Oke, kalau ketemu langsung sama Pak Jokowi nih, Ya, pengen ngomong apa untuk Pak Jokowi? Siapa tahu Kak Billy nanti nonton siaran kita saat saya nanti share langsung ke beliau dan mungkin Kak Billy akan merasa bahwa ya saya akan bantu. Apa pengen ngomong apa sih kamu sama Pak Jokowi kalau ketemu langsung dengan membawa tas rajutan yang sebenarnya harganya waduh lebih dari 5 juta menurut saya. Pengen ngomong apa? Bingung ya? I love you gitu aja kali ya. Minum lagi. Aduh ini saking gugup atau saking apa ini Kak Berto nih sebenarnya? Oke, baik. Ya, apa? Ini titipan loh sebenarnya. Mumpun nanti Kak Billy Mambrasar semoga jadi kesini. Pengen ngomong apa untuk Pak Jokowi? Dengan ada tas ini? Atau Pak Jokowi disimpan baik-baik tasnya atau apa? Bapak, Hah? aduh, apa ya? Apa ya, bingung ya. Oke, baik, nggak jadi masalah. Nanti titip buat artinya nanti akan kita sampaikan ya ke Kak Billy. Harapan dari Berto adalah pengen menyerahkan langsung ya. Ya. Oke, baik, nanti video ini juga akan saya share, saya kirim ke WA-nya Kak Billy Mambrasar. Siapa tahu Kak Billy nanti bisa nonton sebelum kesini ya kan. Nah, entahlah nanti seperti apa. Jadi Kak Billy tolong ya bisa difasilitator nih teman kita, adik kita anak Papua, bisa siapa tahu suatu saat dibantu untuk ketemu Pak Jokowi menyerahkan langsung hasil tas rajutan. Percaya di seluruh Indonesia tidak ada yang buat tas rajutan, mungkin baru dirimu saja ya. Karena saya pernah waktu ke Asmat ada ukiran burung cendrawasih itu ada di Istana Negara. Nah, kalau di Asmat saja ada anak Asmat yang pernah buat ukiran burung Garuda Pancasila sudah ada di Istana Negara. Kenapa sih punyanya Berto sebagai anak Merauke bisa diserahkan dan diterima langsung juga oleh Pak Jokowi begitu ya? Dan itu harapan. Nah, cuma sayang sekali memang kita belum bisa telepon ya karena memang Kak Billy di Jakarta ataupun juga nggak tahu nih lagi di Jakarta atau lagi di daerah mana, tapi memang Kak Billy sempat bilang beberapa kemarin, Kak Frankie, saya kurang tahu nih Jumat pagi saya ada di mana, bisa dihubungi atau tidak, tetapi tolong titip salam saya kepada Kak Berto bahwa tanggal 16 saya akan ke Merauke, di situ kita bisa ketemu. Mungkin seperti begitu sih, kayak gitu. Oke, kita lanjutin lagi obrolannya boleh ya?
Biar minum lagi dulu ya. Oke deh. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Manemna Show bercerita di sini. Manemna Show. Hidup ini indah, hidup ini pantas diperjuangkan. Tak banyak pilihan, berani untuk mencoba, jatuh dan bangun. Kita ciptakan sempurna. Kita berani gila, pacu semangatmu, hadapi dunia. Jangan dunia takkan mampu buatku mundur sedikit pun. Pacu semangatmu, kita kalahkan dunia yang gila. Selama diriku masih ada di sini, tenanglah kawan. Mereka takkan mampu mengusik dirimu. Aku yang akan maju. Kita diciptakan sempurna. Kita berani gila, pacu semangatmu, hadapi dunia. Jangan dunia takkan mampu buatku mundur sedikit pun. Pacu semangatmu, kita kalahkan dunia yang gila. Di saat hidup menemui rintangan yang terasa tak dapat dilewatkan, ada kita berdiri tegak melawan arah. Ini saatnya kita buka mata dan jangan menyerah. Pacu semangatmu, hadapi dunia. Jangan dunia takkan mampu buatku mundur sedikit pun. Pacu semangatmu, kita kalahkan dunia yang gila. Lakukan kerintangan yang ada di depan. Janganlah kita takut atau menyerah. Pasang jiwa dan raga buat hal yang benar. Ini saatnya kita buka mata, yakinlah kita bisa. Manemna Show bercerita di sini.
Oke, masih di Manem Nasio bercerita di sini ya. Kita tadi agak jeda lama soalnya kita masih coba menghubungi Kak Billy Mambriasar ya. Ternyata beliau pagi ini sedang berada di Manokwari dan punya agenda kenegaraan di sana dan memang bisa dikatakan namanya juga staf khusus ya, lumayan sibuk. Ini pun juga masih saya telepon pakai handphone sendiri untuk loading langsung ya, tapi masih loading tidak diangkat. Tapi kita berharap tanggal 16 nanti Kak Billy bakal datang ke Merauke. Tadi baru ada jawaban dari Kasolnya ya, asisten beliau, asisten staf khusus kepresidenannya Kak Billy, bahwa tanggal 16 Kak Billy bakal ke sini. Pengen ketemu dan pengen titip ini atau pengen kasih langsung. Kak Berto, tasnya. Pengen ketemu Kak Breng. Pengen ketemu Ya, presiden. Presiden. Oke. Harapannya apa dengan adanya rajutan tas yang sudah dibuat sama Kak Berto ini? Harapan saya untuk Bapak Presiden bisa mengenakan tas hasil rajutan dari anak Papua, Baik. karena kita anak-anak Papua cinta sama Bapak Cinta. Presiden. Baik. Kak Billy, selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, Kak Billy ini sibuknya minta ampun ya, namanya staf khusus. Kak Billy, ini kita lagi on air, saya langsung todong ya Kak Billy ya. Mengingat lagi baik Kak Billy, ini langsung pakai handphone saya todong ke mic, kebetulan lagi dengar. Kak Billy dengar-dengar tanggal 16 bakal ke Merauke? Yes, betul ya. Baik, terima Iya, kasih. betul. Saat ini Kak Billy Mambriasar ada di mana nih? Ini di Manokwari, kemarin ada rapat, hari ini saya harus ke Sorong karena bersama dengan Menteri Bapnas. Baik. Ada 2 hari agenda di Sorong. Baik, Kak Billy, sudah tahu kan ada anak Merauke, Berto Nereto sedang merajut tas untuk Jokowi. Sudah tahu dan gimana tanggapannya sebagai staf khusus nih? Sudah lihat di media, dan sudah sempat menyampaikan sepintas ke Bapak, tetapi belum secara detail. Oke, belum sekian. Mungkin bagusnya nanti kalau sudah kembali ke Jakarta ya. Oke. Iya. Oke, nah Kak Billy ngomong bentar dong sama Kak Berto nih. Ini kita ngomongnya saya live orek. Kak Berto sapa dulu nih Kak Billy. Halo Kak Billy. Dia Halo, gugup. selamat siang. Selamat siang Kak Billy. Iya. Ngomong lagi apa? Bagaimana kabar? Iya, tanya bagaimana kabar dan kira-kira bisa dibantu tidak Kak? Kira-kira untuk tas Jokowi ini responnya gimana nih Pak? Kak Billy ini apresiasi anak Papua untuk Indonesia. Betul, ini cukup luar biasa, artinya sebuah apresiasi bahwa dengan kreativitas yang kita miliki kita bisa berkarya untuk orang lain. Jadi
saya pikir pesannya adalah bahwa kalau kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya talenta, kita pergunakan 3 hal itu untuk berkarya buat orang lain. Ini menjadi pesan positif bukan hanya karena tas ini didesain untuk Jokowi, tetapi pesannya ini berlaku untuk semua orang yang melihat cerita ini begitu. Baik. Nah, untuk anak-anak Papua ada tidak yang Kak Billy pengalaman sebagai staf khusus Papua juga dari daerah Papua, kreativitas untuk Pak Presiden apa sudah sering juga nih seperti begini yang dilakukan Adiberto? Sudah sering sekali itu apa saja? dibuat kemarin saya juga dapat ukiran, kemudian ada juga beberapa produk-produk UMKM. Ukiran Di Malang Asmat juga saya bertemu dengan pelaku-pelaku UMKM anak-anak muda di Papua yang ada di Manokwari, dan karya-karya mereka banyak sekali, luar biasa. Baik, Kak Billy nanti kalau Merauke berapa hari? Tanggal 16? Sampai hanya tanggal 18, 2 hari. 18. Agendanya apa saja kira-kira? Jadi mendampingi Kepala Badan Restorasi Gambut Nasional untuk melihat pemanfaatan lahan sagu secara maksimal di beberapa wilayah di Merauke, tapi di luar kota. Baik, di luar kota ya, arti luar biasa. Tapi Kak Billy ada waktu tidak ya kira-kira ketemu sama Adiberto kira-kira? Harusnya ada ya, nanti tinggal saya atur dengan asisten saya untuk dia memastikan bahwa jadwal sudah masuk gitu. Oke, baik. Oke, tapi Kak Billy, ini senang sekali kita bisa terhubung ya di tengah-tengah kesibukan, meskipun lagi di Manokwari menuju bandara ya. Info yang saya dengar dari bandara. Jadi ini saya tahan masuk ke dalam karena untuk menerima telepon dari RRI dulu. Aduh, Kak Billy terima kasih. Ini guna persahabatan kita bagaikan kepompong ya sih. Kak Billy kan sudah sering diundang Frankie juga toh, jadi ini kan harus iyalah. Kalau tidak iya itu kan namanya durhaka ya. Oh, saya tidak bilang seperti gitu ya, seorang staf khusus emang. Dulu kan saya undang bukan jadi staf khusus, toh nih baru jadi staf khusus saya undang lagi nih. Oke, nah Kak Billy, tapi sebenarnya ada suara kecil dari hati Berto. Dia membuat tas ini, nanti kalau Kak Billy sudah lihat begitu luar biasa mewah. Harapannya dia adalah sebenarnya pengen kasih langsung. Kira-kira sulit atau gampang ya? Atau ada cara yang bisa Kak Billy sampaikan? Iya, memang kalau memberikan langsung itu mungkin saya harus coba bicarakan dulu dengan protokol, karena kebetulan memang Pak Presiden sedang akan tidak berada di Indonesia Jakarta untuk waktu yang lama. Gitu. Jadi akan sulit untuk mencari waktu beliau dalam waktu-waktu dekat ini, tapi kita lihat nanti ketika saya coba berdiskusi dengan beliau dulu. Baik. Satu statement pendek untuk Adiberto dan juga anak-anak muda yang lagi dengarkan Manemna Show saat ini dari seorang Billy Mambrasar saat ini, mengakhiri obrolan kita biar bisa segera naik pesawat sekarang. Ya, untuk Berto salut luar biasa atas kreativitasnya. Ini hal yang mantap. Jadi kalau bisa terus dikembangkan, dan kalau bisa kita harus publikasikan seperti saat ini supaya dia menjadi sesuatu virus baik gitu, viral ya. Virus baik untuk mengangkat semua kreativitas anak-anak yang lain sebagai contoh yang baik begitu. Baik. Adiberto tanggapan mungkin Kak Billy mau ngomong apa sebelum Kak Billy kita tutup? Terima kasih Kak Billy buat masukannya. Sama-sama ya. Baik. Semoga bisa bertemu di Merauke ya. Baik. Ini saking banyak kota sampai bingung mana Merauke, mana Manokwari ya Kak Billy. Merauke mana Manokwari ya, ini sudah di mana. Kadang-kadang bangun di hotel pagi-pagi bingung ini lagi di mana. Ini bukan mop ya Kak Billy ya. Ini betul. Ini bukan mop, ini bingung ya. Oke, Kak Billy Mambrasar, terima kasih sudah terhubung langsung ya di Manemna Show RRI Pro 2. Sukses, sampai ketemu tanggal 16 di Merauke. Jaga kesehatan, tetap pakai masker, bawa hand sanitizer ya. Terima kasih, siap ya. Baik, terima kasih Kak Billy. Silakan naik ke pesawat. Tuhan berkati, God bless you. Baik, tadi kita baru langsung main todong-todong ya, karena memang sembari acara ini berlangsung, kita berupaya bagaimana saya suruh Mbak Yanti, operator saya juga untuk telepon dan sebagainya. Akhirnya kita bolak-balik ke asisten kemana, akhirnya Kak Billy yang selama ini saya kontak langsung tidak merespon karena memang banyak yang menghubungi beliau, tapi barusan kita bisa berhasil menghubungi by phone. Gimana? Udah ada sedikit kelegaan belum? Legahnya gimana? Ini saya udah hubungi langsung nih. Tinggal Pak Presiden yang kita belum hubungi nih. Bisa Gimana? dengar langsung. Oke, bisa mendengar langsung ya. Oke, baik. Pesan kamu apa untuk anak-anak muda Papua dalam hal berkreativitas? Kalau kamu seorang perawat tapi bisa berkreativitas dengan merajut tas dan punya ide inovasi membuat tas untuk Pak Presiden sebagai bukti cinta kita sama negara. Kalau kita cinta sama Presiden kan berarti negaranya juga kita cinta. Apa nih? Saya buat saudara-saudara saya yang ada
di luar sana di Papua. Sebenarnya itu kita bisa Bisa. menciptakan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa. Baik. Oke. Tapi semua itu perlu waktu. Yang penting ada kemauan. Kita pasti bisa. Baik. Contohnya saya Baik. sudah bekerja. Saya sudah bekerja sebagai seorang PNS perawat. Tapi dengan waktu saya bekerja pulang kerja ada waktu kosong untuk saya Baik. merajut, Baik. ciptakan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat. Ini koma kah titik? Titik koma. Titik ya. Aduh, teman-teman nih Kak Berto nih mungkin kita sudah kenal lama juga. Jadi memang kalau lihat dia memang dia ngomong begini sudah ya. Tapi memang saking mungkin tadi sedikit shock campur bahagia ya bisa menyapa langsung. Ini saya baru saja di WA sama Kak Billy dan juga Sonya staffnya bahwa agenda khusus sudah disiapkan schedule untuk ketemu sama staff khusus di Merauke nanti. Jadi tunggu aja. Nanti dihubungi untuk datang di mana. Oke? Di situ bisa lebih tepat untuk siapa? Berto mengungkapkan tas ini mau dikasih langsung atau seperti apa, seperti begitu. Manemna Show cuma bisa memfasilitasi sebisa ini. Saya apresiasi sekali buat Kak Berto. Tepuk tangan dulu untuk akhir dari obrolan kita. Mau tambah ngomong apa lagi sebelum saya tutup acara ini? Sudah. Oke, terima kasih Kak Berto Nereto, seorang perawat tapi dia juga merajut sebuah tas dengan harapan tas ini bisa diberikan untuk Pak Presiden Jokowi secara langsung. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Sonya Uniplaita juga yang tadi sempat saya kontak langsung dan langsung mengarahkan saya juga untuk menghubungi staf khusus Presiden Kak Billy Mambrasar, dan terima kasih banget buat Kak Billy Mambrasar yang tadi dengar-dengar sudah harus segera naik pesawat. Cuma karena saya tadi telepon langsung dengan handphone saya, langsung beliau angkat dan menunda langkahnya untuk naik ke pesawat demi menerima telepon saya dan berbicara langsung untuk Kak Berto dan live juga ingin menyapa masyarakat Merauke khususnya anak muda. Terima kasih untuk Kak Billy, sehat selalu, dan akhirnya sampai di sini dulu Manemna Show bercerita di sini bersama Bartolomeus Nereto, perajut tas untuk Jokowi. Saya Kakak Frankie Wohel, sampai jumpa. Manemna Show. Terima kasih kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show bercerita di sini.